Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang ibu rumah tangga yang sedang beraktivitas di pagi hari. Wanita tersebut bernama Nami. Nami mempunyai seorang ibu yang sedang dirawat di rumah sakit. Ketika hendak pulang, Nami melihat seorang pasien yang tengah kesakitan. Ia pun melihat keesokan harinya, ia pun mencoba masuk ke kamar pasien tersebut karena penasaran. Pasien tersebut kemudian menyapanya Nami dan terlihat bahagia karena wanita itu bernama Chohua. Dia adalah sahabat dekat Nami ketika dia masih sekolah. Chohua menjelaskan kepada Nami jika ia terkena penyakit kanker dan hanya akan bertahan selama 2 bulan. Chohua pun membuat sebuah permintaan kepada Nami agar bisa melihat geng Sunny. Ia merindukan sahabat-sahabatnya di geng Sunny, lalu memintanya kepada Nami agar mau mempertemukan kembali dirinya dengan para sahabatnya ini sebelum dia tutup usia. Keesokan harinya, Nami mengantar suaminya yang mau bekerja ke luar negeri dengan waktu yang lama. Kemudian, Nami pergi ke tempat di mana dia sekolah dulu. Disinilah cerita perjalanan mereka dimulai. Ini merupakan hari pertama Nami masuk sekolah. Ia merupakan murid baru. Nami pun memperkenalkan diri di depan kelas. Setelah mendapatkan tempat duduk, ternyata ia diganggu oleh teman sekelasnya. Akan tetapi, tak lama kemudian datang seorang gadis yang menolongnya. Gadis itu adalah Chohua. Dia dikenal karena sering bertarung. Saat di kantin, Nami dihampiri oleh Chohua dan sambil memperkenalkan anggota lainnya. Seorang gadis yang sangat terobsesi ingin menjalani operasi plastik yang bernama Kim Jang-mi. Selanjutnya ada Jin Hye, sangat hebat dalam melontarkan kata-kata kotor. Dan ada Bok Hye, memiliki impian menjadi Miss Korea. Dan Suji, seorang gadis cantik yang sombong dan berkarakter dingin. Nami pun mulai beradaptasi di sekolah barunya. Ia bahkan dipuji oleh guru dan teman-temannya dikarenakan kepintarannya di sekolah. Kembali lagi ke masa sekarang. Nami berkunjung menemui wali kelasnya dahulu, sewaktu sekolah. Saat waktu perbincangan, wali kelasnya bercerita bahwa beberapa saat waktu yang lalu, Jang-mi juga sempat berkunjung ke sekolah, dan akhirnya ia memberikan nomor telepon Jang-mi. Akhirnya, mereka berbincang sambil bercanda gurau, saling menceritakan kehidupan mereka masing-masing. Kemudian, mereka membuat rencana untuk menemukan teman-temannya yang lain dengan cara meminta bantuan kepada detektif swasta. Hal itu dilakukan sementara untuk mewujudkan keinginan terakhir Chohua. Kembali lagi ke masa lalu. Sepulang sekolah, Jin Hye dan teman-teman gengnya berdiskusi berencana untuk menemui geng lawan. Ia mengajak Nami untuk bergabung di pertemuan tersebut. Nami yang kelaparan dimanfaatkan oleh Chohua untuk menakuti geng lawan dengan mengatakan bahwa ia sedang kerasukan. Di tengah perdebatan sengit, tiba-tiba Nami berakting kerasukan sambil melontarkan kata-kata kasar yang membuat geng lawan heran dan ketakutan melihat hingga melarikan diri. Setelah kejadian tersebut, mereka mengadakan pesta kecil-kecilan untuk merayakan kemenangan, sekaligus menyambut anggota ke-7 geng mereka, yaitu Nami. Tak disangka, di momen itu juga Nami bertemu pria tampan yang bernama Junho. Junho merupakan teman dari kakak Jang-mi, yang membuat pipinya kemerahan karena tersipu malu melihatnya. Beralih lagi ke masa sekarang. Nami menerima telepon bahwa keberadaan Jin Hye telah ditemukan. Ia dan Jang-mi pun segera pergi menemuinya. Setelah berbincang-bincang, mereka melihat Jin Hye telah banyak berubah. Keesokan harinya,
Nami dan Jinghe pergi bersama ke rumah Geomok. Mereka mendapati kondisi Geomok yang menyedihkan. Ia diremehkan karena tidak memiliki pekerjaan. Geomok pun akhirnya tidak bisa pergi menemui Chohua dan hanya menitipkan uang untuknya. Pada malam harinya, Nami mendapati wajah putrinya yang lebam karena penasaran hal yang menjanggal. Keesokan harinya, Jinhe akhirnya mengunjungi Chohua di rumah sakit. Mereka pun bercerita dan saling melepas rindu satu sama lain. Selanjutnya, Nami sedang dalam perjalanan untuk menjemput putrinya. Namun, di tengah perjalanan, ia mendapati putrinya yang sedang diganggu oleh sebuah geng siswi lain. Dengan penuh emosi, Im Nami pun menghampiri putrinya. Esokan harinya, di sebuah taman di tengah kota, Nami dan teman-temannya berkumpul untuk balas dendam pada siswi yang membuli putri Nami. Hal tersebut dilakukan untuk membuat siswi tersebut jera. Mereka pun menghajar dengan sepenuh hati. Kita kembali ke masa lalu. Di suatu malam, Nami dihampiri dan dibuli oleh geng musuh. Tak lama kemudian, Junho pun datang menyelamatkan Nami dan mengantarkannya pulang ke rumah. Keesokan harinya, seluruh anggota geng Sunny berkumpul untuk balas dendam terhadap geng musuh atas perbuatannya yang dilakukan terhadap Nami. Mereka pun bertengkar di tengah-tengah aksi demo mahasiswa dan masyarakat yang melawan militer pemerintah. Acara festival di sekolah. Karena gerakan Nami yang payah membuat Suji marah yang membuat mereka bertengkar. Nami pun kemudian ke rumah Suji untuk membujuknya agar tidak keluar dari geng Sunny. Setelah berbincang berdua, akhirnya Nami mengetahui penyebab Suji tidak menyukai hal ini. Setelah beberapa saat berbincang, mereka akhirnya mulai akrab satu sama lain. Kembali ke masa sekarang, Nami dan Yang Mi akhirnya menemukan keberadaan Bokhe. Ia yang dulunya bercita-cita menjadi Miss Korea, kini keadaan tampak sangat menyedihkan. Ia bekerja di bar, menjadi wanita penghibur. Nami pun membujuknya untuk mencari pekerjaan lain dan hidup bersama kembali dengan anaknya yang berada di LSM. Setelah menemui Bokhe, Nami pun kembali ke rumah sakit untuk mengecek keadaan Chohua. Saat hendak pulang, Chohua pun memberikannya sebuah amplop yang berisi kaset yang berjudul Sunny. Saat memutar kaset tersebut, ternyata isinya adalah rekaman sebuah pesan untuk diri mereka sendiri di masa depan. Setelah melihat video tersebut, Nami pun bersedih karena kenyataannya impian mereka tidak sesuai dengan apa yang diimpikan dulu sewaktu masih sekolah. Kembali ke adegan masa lalu. Nami sedang dihampiri oleh gadis yang membulinya. Gadis itu tampak, tapi bukannya pergi sendiri, ia malah membawa teman-temannya untuk membantunya. Melihat kejadian tersebut, Suji pun datang untuk membantu Nami dan berhasil mengalahkan mereka semua. Festival sekolah pun dimulai. Geng Sunny pun akan tampil di belakang panggung. Nami bersikap canggung terhadap Suji karena telah melihat Suji berciuman dengan Junho sebelumnya. Ia pun kemudian ke kantin dan di sana dihampiri oleh gadis yang sering mengganggunya. Kabar itu pun langsung sampai ke geng Sunny. Mereka pun segera bergegas menuju kantin untuk tersebut. Ketika berbalik, gadis itu langsung menggores wajah Suji dengan menggunakan pecahan botol yang dipegangnya hingga pipi Suji mengeluarkan banyak darah. Kejadian tersebut membuat seluruh teman-temannya menangis. Setelah kejadian itu, mereka pun dikeluarkan dari sekolah. Mengetahui bahwa anaknya dikeluarkan dari sekolah, ayah Nami pun marah besar. Nami pun kemudian berjalan menuju ke rumah Suji. Sesampainya di sana, ia melihat teman-temannya yang lain duduk di depan rumah Suji. Mereka berkumpul karena mengetahui Suji berusaha untuk bunuh diri. Di sana, mereka pun membuat sebuah janji bahwa suatu saat nanti mereka akan bertemu kembali dan membawa Suji dan menarikan tarian yang tidak bisa mereka tampilkan di acara festival sekolah tadi. Kembali ke masa sekarang. Pada perjalanan pulang dari menjemput suaminya di bandara, Nami pun mendapatkan telepon dari teman-temannya bahwa Chohua telah meninggal. Nami pun mendapatkan satu persatu anggota geng Sunny yang datang terkecuali Suji yang sampai saat ini ia belum diketahui keberadaannya. Namun, mereka masih menunggu kedatangan Suji hingga pukul 12 malam.
untuk bersama-sama memberikan penghormatan terakhir mereka untuk Chowa. Waktu sudah menunjukkan pukul 12. Saat mereka sedang bersiap untuk memberikan penghormatan terakhir, tiba-tiba datang seorang pria. Ternyata pria tersebut adalah pengacara dari Chowa. Ia datang untuk membacakan surat wasiat Chowa secara terbuka di depan anggota geng Sunny. Isi surat wasiat tersebut mengatakan bahwa Im Nami akan menjadi ketua geng Sunny selanjutnya dan Yin Hee yang menjadi wakil ketuanya. Tak lupa, ia juga mendaftarkan seluruh teman-temannya ke asuransi. Mereka menangis terharu. Adapun pesan terakhir di wasiat 2, ia ingin melihat teman-temannya menarikan tarian yang tidak bisa mereka tampilkan sebelum di acara festival sekolah. Setelah semuanya sudah bersiap, mereka pun menari. Saat melakukan tarian, Suji pun datang, yang membuat ending cerita film ini menjadi lengkap dan film pun berakhir. Jangan lupa di like ya dan di subscribe channel ini. Thanks for watching guys and see you in the next video. Bye.